Iya kak. Selamat pagi Iva. Pagi. Selamat datang ya Iva. Saya senang sekali bertemu dengan kamu. Terima kasih ya karena kamu sudah menyempatkan untuk datang hari ini. Iya kak. Sebelumnya, bagaimana kabarmu Iva? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah saling mengenalkan ya? Iya. Apa perlu saya memperkenalkan diri saya lagi? Nggak perlu kak, nggak usah. Oh, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kamu pernah melakukan konseling? Belum pernah. Oh, jadi ini pertama kalinya ya kamu melakukan konseling? Iya. Baik. Karena ini pertama kalinya kamu melakukan konseling, saya ucapkan terima kasih ya Iva, karena dalam konseling pertamamu ini kamu sudah memilih dan mempercayai saya sebagai konselormu. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sesi konseling. Tapi sebelum kita mulai, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoanya cukup dalam hati saja ya. Iya kak. Berdoa dimulai. Sudah? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Jadi, konseling adalah proses bercerita dan berdiskusi tentang hal yang sedang kamu hadapi. Tugas saya di sini adalah untuk mendengarkan, membantu kamu memahami situasi, perasaan, dan tantangan yang sedang kamu hadapi. Jadi, kamu tetap menjadi pengambil keputusan pertama dalam masalah ini. Kita di sini bekerja sama ya. Di sini juga ada yang di sesi konseling ini juga ada yang namanya akses kerahasiaan, di mana semua hal yang kamu ceritakan itu bersifat rahasia dan saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun kecuali dalam keadaan yang bersangkutan dengan bahaya. Baiklah, apa kita sudah bisa memulai sesi konselingnya? Apa kamu sudah siap untuk bercerita? Siap. Baik. Sebelumnya, apa yang membuat kamu datang untuk konseling hari ini, Iva? Itu kak, jadi saya kan punya cowok ya kak. Nah saya tuh pacaran dari 2024 tuh kan. Nah terus pasti kan dari 2024 sampai sekarang itu apa sih hubungannya tuh nggak selalu berjalan dengan mulus kan ya kak, pasti ada aja problem-problemnya itu. Nah terus belakangan ini nih saya tuh selalu merasa overthinking gitu kak. Perasaan overthinking semacam apa yang kamu rasakan? Jadi overthinking kayak kalau kayak misalkan dia nggak balas chat aja gitu kan, kayak kemana gitu tuh. Terus juga kalau dulu kan kayak selalu gitu tuh kayak VC setiap waktu gitu kan, tapi kalau sekarang tuh kayak jarang gitu, apalagi kalau misalnya semalam aja gitu kan ya kayak nggak VC gitu. Jadi udah langsung aja gitu overthinking gitu, apa dia lagi VC sama yang lain atau gimana gitu kan ya kak. Jadi selalu gitu mikir kayak gitu belakangan ini nih kak. Apa yang membuat kamu overthinking? Apakah sebelumnya kamu pernah menemukan cowok kamu itu VC-an dengan cewek lain atau gimana? Enggak sih kak, tapi pernah waktu itu waktu ketemu ya kak. Terus aku tuh buka HP-nya, nah ternyata dia ada cewek ngechat dia duluan tuh kan, kayak ngechat dia, cuman emang ceweknya emang nggak terlalu ngerespon tuh, walaupun si cewek ini yang pertama ngechat, tapi emang yang lebih respon tuh cowok sayanya kak tuh. Terus masih saya maafin lah kalau kayak gitu mah,
cuman chatan doang kan, terus juga chatannya nggak berlanjut sampai sekarang tuh. Terus saya lihat juga itunya udah lama, terus udah nggak berkelanjutan juga kan. Nah udah tuh Kak, terus ada suatu insiden yang bikin saya sampai sekarang overthinking itu. Ada satu insiden waktu itu, kan kita kan LDR ya Kak ya, LDR, saya di Serang, terus dianya di Jaktim. Terus ada insiden waktu itu kan kita lagi kayak berantem kecil gitu kan, soal overthinking lah. Nah terus saya tuh lagi ngecek sosmednya dia gitu. Nah terus saya tuh ngecek FB-nya. Nah emang enggak apa sih namanya, enggak terlalu ngecek sih, cuman pengen scroll aja. Terus tiba-tiba saya tuh kayak diarahin ke arsip gitu, ke arsipan story-nya. Setahu saya dia tuh kayak nggak pernah bikin story kan. Terus arsipan story kan udah lama tuh, dari 2000 berapa tuh, banyak tuh. Nah yang paling atas itu Kak, ada foto arsipan story dia kayak mirror self gitu sama cewek. Nah si ceweknya ini nggak pakai kerudung kan. Terus udah dari situ, mana lagi berantem kan ya Kak. Terus ditambah saya mergokin foto itu. Nah terus saya tanya tuh Kak ke cowok saya, dia masih tetap nggak ngaku tuh. Intinya mah di apa sih, ditanya-tanya, dipojokin, tetap aja nggak mau ngaku kan ke saya Kak. Intinya mah dia tuh apa sih namanya, selingkuhnya tuh kayak nggak bisa dimaafin lah gitu tuh. Iya tahu dia tuh kalau nggak bisa dimaafin lah selingkuhnya gitu. Ini kira-kira kamu pacaran sama dia itu sudah berapa tahun ya? Dari 2024 Kak, dari 2024 sampai sekarang. Apa ada kejadian yang paling buat kamu overthinking nggak sampai sekarang selain kejadian itu? Apa ada kesalahan dia yang lebih berat yang membuat kamu sampai kamu overthinking? Sejauh ini sih maksudnya dulu sih nggak ada ya Kak, cuman insiden yang itu doang. Nah itu insiden itu paling bikin saya sakit hati banget gitu Kak. Intinya mah dia tuh selingkuhnya, saya tahu dia nggak mungkin Kak selingkuh tuh kayak cinta, paham nggak sih, kayak selingkuhnya karena saya tuh cinta sama dia gitu tuh, bukan kayak gitu. Karena dia tuh selingkuhnya karena stres aja gitu Kak. Jadi dia tuh ngelampiasinnya ke cewek itu gitu tuh. Ini jadi kamu merasa sakit hati ya dengan cowok kamu, terus kamu merasa mulai ragu dan mulai hilang sedikit kepercayaannya. Iya kan, jadi sekarang ini saya tuh ngerasa kayak overthinking terus gitu tuh. Jadi saya tuh susah gitu tuh buat menata ulang kepercayaan saya gitu tuh sama dia. Tapi di sisi lain juga saya tuh nggak bisa apa sih ninggalin dia gitu. Tapi apa sih buat bertahan sama dia juga sulit gitu, karena setiap apa sih namanya, setiap dia bukan gak ada kabar kayak kan dia kerja juga Kak ya. Jadi ya mungkin dia kerja, tapi sayanya pikirannya apa, negatif aja, suka mikir kayak dia tuh apa dia lagi main sama cewek, apa dia lagi teleponan sama cewek gitu tuh, nggak ngabarin, nggak ini gitu tuh. Jadi semenjak kejadian itu saya tuh selalu merasa seperti itu Kak. Sebelumnya apa kamu pernah bicara baik-baik dengan cowok kamu itu bahwasanya kamu merasa overthinking begini? Apa kamu pernah menjelaskan kepada kepada cowok kamu? Pernah Kak, pernah menjelaskan, sering malah kayak menjelaskan kalau misalkan aku tuh overthinking gitu tuh karena kejadian itu gitu kan, masih belum bisa ngelupain gitu. Kayak ya Allah kayak gini, kayak emang pantas gitu aku diginiin gitu tuh, emang aku yang salah apa, emang aku pernah selingkuh sampai segitunya gitu tuh. Ini emang fatal banget Kak ya selingkuhnya gitu tuh. Saya tahu dia tuh selingkuhnya karena
emang stres gitu tuh, stres sama masalah hidupnya, dari sisi keluarganya ngekang dia buat selalu kuat gitu, sedangkan dia juga apa sih namanya, kerja tuh ya buat keluarganya gitu tuh, buat siapa lagi gitu tuh, dari apa sih, memang dari tekanan segala sisi lah. Nah terus dia juga pernah bilang kayak gini, dia tuh pacaran tuh pengen apa sih namanya, pengen saya tuh lebih perhatian gitu Kak ke dia, tapi semenjak kejadian itu tuh Kak, sayanya nggak bisa kayak apa sih, nggak bisa kayak dulu lagi kepercayaannya gitu tuh. Jadi emang dia saya yakin percaya kalau dia tuh selingkuh bukan karena cinta, tapi dia tuh selingkuh karena buat ngelampiasin stresnya dia Kak gitu tuh. Tapi sayanya masih tetap nggak terima gitu tuh, tapi saya juga nggak bisa ninggalin gitu tuh, gimana ya Kak gitu ya. Apa sebelumnya kamu pernah putus sama dia, apa ini berjalan masih pacaran aja, apa sebelumnya kamu pernah putus gitu? Iya pernah, kayak putus gitu tuh Kak, putus break gitu tuh pernah buat nenangin diri saya nih, tapi tetep aja kayak nggak bisa gitu tuh, nggak bisa kalau misalkan terus-terusan kayak gini. Itu breaknya waktu pas hari kejadian itu, pas hari saya mergokin itu foto itu. Nah terus udah kan, habis itu saya nanya kenapa kamu kayak gitu, makanya aku overthinking selama ini tuh gara-gara itu, kata aku gitu kan. Kata iya dia jujur, aku juga itu bukan selingkuh katanya gitu kan, aku juga selingkuh ngeluarin uang. Ya aku paham sendiri lah ya Kak, paham sendiri kan. Pak udah ngomong kayak gitu berarti dia tuh selingkuhnya bukan karena cinta, mungkin karena buat ngelampiasin stresnya dia gitu. Jadi akunya kayak gimana ya Kak, emang dia tuh terlalu banyak tekanan dari segala sisi gitu tuh, dari orang tua, dari lingkungannya. Nah saya juga sebenarnya nggak mau bersikap kayak gini, tapi sayanya harus berpura-pura gimana gitu, apa gimana ya, bingung saya juga Kak. Iya. Jadi apa sih respon cowok kamu ketika menghadapi masalah kayak gini, ketika kamu marah-marah, ketika kamu bilang kalau kamu overthinking, itu bagaimana respon cowok kamu? Ya dia kan aku bilang kalau aku overthinking gara-gara kejadian itu. Nah respon dia ngejanjiin nenangin, ngasih keyakinan buat aku gitu kan, ngasih keyakinan kalau misalkan dia tuh bakal selalu sama aku gitu tuh, bakal selalu kayak selalu VC gitu tuh, kayak nggak bakal bikin saya overthinking lagi, tapi sedikit aja gitu, kayak saya juga jadi sayanya sekarang ini kayaknya overthinking, tapi saya juga kayak bukannya kayak nggak mau ngasih space buat dia ngelakuin lagi. Jadi setiap setiap waktu gitu tak bacain, tapi dianya kayak bukan ngerasa keganggu gitu, lagi kerja gitu, kenapa sih di VC-in aja gitu tuh, lagi kerja loh, padahal saya tuh cuman nggak mau gitu tuh, nggak mau ngasih space buat dia ngelakuin kayak gitu lagi gitu tuh, buat ngeyakinin diri saya gitu. Setelah cowok kamu janji buat gak ulangin lagi, terus nenangin kamu, setelah itu apa cowok kamu pernah melakukannya lagi? Apa memang itu yang dia lakukan terakhir kali? Kayaknya udah enggak Kak, udah enggak ngelakuin kayak gitu. Jadi itu terakhir kalinya dia melakukan itu ya? Iya, tapi saya tuh masih ngungkit gitu loh Kak, ngungkit sampai sekarang. Maksudnya kejadian itu tuh masih saya ungkit aja, terus dianya kayak capek, saya terus ngungkit mulu gitu tuh. Tapi saya juga udah berusaha buat nggak berisik, berusaha buat tidak mempermasalahkan kejadian itu, tapi sayangnya masih aja gitu tuh, kayak masih rasa nggak terima itu masih ada gitu. Jadi
yang membuat kamu selalu membahas masalah itu berulang-ulang walaupun cowok kamu tidak melakukannya lagi, itu karena kamu sakit hati, karena kamu kecewa ya? Iya Kak. Ya. Jadi setelah kejadian itu, apa kamu punya pikiran untuk tetap melanjutkan hubungan itu, memperbaikinya, atau pernah punya pikiran buat ngudahin? Pernah punya pikiran buat mudahin, karena emang dari keluarga juga mungkin ya Kak, mungkin dari keluarga juga kayak nggak tahu ini mau cuma pikiran saya ya Kak, nggak tahu emang ya nyatanya gitu, kayak kurang ngerestuin gitulah kalau dari segi keluarga G. Makanya dari sampai sekarang nih saya belum pernah ngenalin gitu, terus belum pernah ke rumah gitu, apa sih, pacar saya belum pernah ke rumah, belum pernah ngenalin gitu tuh. Karena emang pikiran kayaknya nggak tahu pikiran saya, nggak tahu emang ya kayaknya iya gitu tuh. Itu dari orang tua siapa ya yang tidak merestui? Dari orang tua saya sendiri. Oh, itu kamu kenapa nyampe bisa punya pikiran kalau orang tua kamu nggak ngerestuin kamu sama si cowok ini? Apa sebelumnya kan belum pernah ketemu ya? Iya. Ini si cowoknya sama orang tua kamu belum pernah ketemu? Iya, belum pernah. Terus apa yang membuat kamu mikir kalau orang tua kamu nggak restu sama cowok ini? Kan itu Kak, pernah saya tuh ngepost apa sih namanya di status gitu kan, nah terus ketahuan sama orang tua tuh ngeliat, terus emang saya tuh sebenarnya kayak bukan nggak boleh belum boleh pacaran karena kan masih kuliah katanya gitu kan. Tapi kalau bagi saya pacaran itu nggak ngeganggu, maksudnya nggak ngeganggu sama perkuliahan gitu Kak. Kalau saya sih kalau emang lagi sakit hati atau kuliah mah jojong aja gitu, nggak mikirin sakit hati itu gitu kan kalau saya. Makanya tapi orang tua saya mikirnya takutan bikin sakit hati. Nah terus orang tua juga tahu gitu kan kalau dia tuh orang Lampung gitu kan. Terus orang tua saya juga kayak nggak suka gitu sama dia gitu Kak. Makanya sampai sekarang saya tuh kayak mikir emang saya nih bakal nyampe nikah sama dia gitu, soalnya dia tuh kayak ngeyakinin gitu tuh Kak kalau sampai. Nah terus juga saya pernah ya Kak kayak ngerasa gitu, maksudnya pernah berpikiran kayak pengen ngilang dari dia, ngilang kabar. Tapi dia tahu rumah saya Kak, cuman belum, maksudnya tahu gangnya doang, cuman nggak tahu rumahnya. Makanya saya mau hilang kabar gitu tuh, soalnya emang kalau mau mudahin juga kayaknya nggak bisa gitu tuh, mau hilang kabar aja tapi takut emang dia tiba-tiba datang gitu Kak ke rumah gitu. Jadi ini kamu bisa merasa kalau orang tua kamu tidak merestui itu karena kamu belum dibolehin pacaran ya. Ini kan karena belum dibolehin, bukan karena tidak merestui ya, tidak merestui ya, tapi ini cuma karena memang belum dibolehkan untuk berpacaran. Jadi setelah itu kamu pernah nggak, apa yang kamu rasakan ketika menjalani hubungan ini? Apa kamu merasa hubungan yang kamu jalani ini sehat atau toksik atau bagaimana yang kamu rasakan? Tadi kan kamu bilang katanya sebenarnya saya tuh pernah mikir kalau hubungan ini nih saya juga nggak yakin bakal sampai nikah atau tidak. Jadi kamu menganggap hubungan yang sedang kamu jalani ini hubungan yang sia-sia atau tidak? Kalau kamu aja mikirnya hubungan yang kamu jalani ini nggak bakal sampai nikah. Nih kalau misalkan dari dia ya Kak ya, dari dia tuh kayaknya emang kelihatan serius itu belakangan ini setelah apa sih evaluasi kejadian itu, setelah kita renungin. Jadi dia tuh kayak emang serius ngiyakinin gitu kalau misalkan dia tuh nggak bakal ngulangin, nggak bakal nyakitin saya lagi gitu tuh. Nah tapi yang bikin saya merasa pengen ngilang itu takut emang nggak direstuin, takutan emang kayak ya nggak direstuin gitu tuh, kayak nggak mau saya sama pacar saya ini, orang tua saya ini takut nggak direstuin kayak gitu. Makanya saya tuh punya pikiran buat ngilang,
bukan karena sikap dia yang sekarang ini gitu, bukan karena sikap dia yang selama ini, tapi karena ya takut emang gak direstuin gitu. Walaupun saya mengenalinnya pas saya udah lulus kuliah, walaupun saya mengenalinnya pas udah pas udah kerja gitu tuh kan, tapi sayanya takut. Soalnya waktu saya kepergok bikin status itu, orang tua saya sampai nangis ngerasa dibohongin sayanya pacaran gitu tuh, terus pacarnya sama dia gitu yang orang Lampung gitu. Bukan karena orang Lampungnya ya kayak, karena emang orang Lampung tuh lebih dominan kayak keras gitu kan, dan makanya orang tua saya takut kayak gitu tuh Kak. Oh, jadi masalahnya kamu ini lagi bingung ya tentang ini hubungan yang lagi kamu jalanin ini harus kamu pertahankan atau tidak, karena kamu punya pikiran kalau ini nggak bakal direstuin sama orang tua kamu. Terus juga kamu berpikir kalau hubungan ini sia-sia. Setelah kamu berpikir seperti yang tadi kamu bicarakan, apa tindakan kamu berikutnya, apa yang ingin kamu lakukan untuk hubungan kamu berikutnya? Apa kamu tetap ingin melanjutkan hubungan ini dan memperbaikinya? Apa kamu ingin tetap meyakinkan orang tua kamu agar merestui kamu dengan si lelaki ini? Apa kamu ingin menyudahi hubungan ini? Bagaimana? Saya juga masih bingung ya Kak, ini nggak tahu harus kayak gimana gitu. Jadi saya tuh sekarang tuh kayak ya udah sih lah jalanin aja, tapi saya tuh merasa takut semakin lama semakin susah gitu buat ngelupainnya gitu tuh, kayak semakin semakin susah gitu buat move on-nya gitu. Karena ini bukan hubungan 1 tahun 2 tahun ya, ini cukup lama. Jadi menurut kamu setelah ini ada nggak yang bakal kamu lakuin setelah ke dalam hubungan ini? Setelah ini apa yang mau kamu lakuin terhadap hubungan kamu ini? Ini ya Kak, kalau misalkan dari cowok saya itu kan saya juga suka bilang gitu tuh, takutan kamu ngelakuin kayak dulu lagi, kata saya jujur kan, saya takut kamu ngelakuin kayak dulu lagi, terus takut orang tua saya tidak merestuin gitu tuh. Terus kata dia perjuangin aja bareng-bareng, kata dianya. Aku janji katanya bakal menikah. Atau kalau misalkan aku nggak nggak sayang sama kamu, terus nggak sama nggak sama kamu gitu, nggak mungkin saya jauh-jauh dari Jakarta nyamperin kamu gitu tuh malam-malam gitu. Jadi setelah ini kamu akan tetap melanjutkan hubungan ini. Coba kamu pikirin dulu, apa yang mau kamu lakuin untuk kedepannya. Apa kamu ingin mengakhiri hubungan ini? Apa kamu akan tetap melanjutkannya dengan meyakinkan orang tua kamu? Apa bagaimana? Nggak tahu ya Kak. Kamu sangat kebingungan sekali ya? Iya Kak, itu saya meminta solusinya aja dari Kak gitu, gimana gitu kalau menurut Kakak gitu. Menurut saya, kamu di sini ada 2 pilihan. Kamu boleh melanjutkan hubungan ini karena semua keputusan itu tetap ada di kamu. Jadi kamu boleh mengambil atau tidak ya. Kamu bisa tetap melanjutkan hubungan ini dengan sambil meyakinkan orang tua kamu agar merestui. Tapi kalau misalkan kamu merasa yakin
kalau hubungan ini sia-sia, kalau orang tua kamu benar-benar tidak merestui, atau karena alasan-alasan yang lain, mungkin karena dia yang suka main-main begitu, kamu boleh mengakhirinya. Kalau kamu merasa kamu tidak sanggup, atau kamu merasa memang sudah tidak bisa dipertahankan, sudah memang benar-benar orang tua kamu tidak merestui, kamu mungkin bisa mengambil jalan itu. Tapi tergantung, itu balik lagi ke kamunya. Apa kamu mau ngambil yang tetap meyakinkan orang tua kamu, atau kamu mau mengambil mengudahi, itu terserah kamu ya. Semua keputusannya ada di kamu. Bagaimana Iva? Sebenarnya Setelah kamu sesi konseling ini, apa yang kamu rasakan Iva? lebih tenang sih Kak, kayak punya apa sih, bisa cerita gitu tuh, bisa lebih tenang, biar ada apa sih solusi yang masuk, dia harus kayak gimana gitu. Terima kasih ya Iva, kamu sudah berkonseling dengan sangat terbuka. Terima kasih kamu sudah mempercayai saya. Semoga kamu mendapatkan hasil yang kamu harapkan. Setelah ini kita harus mengadakan sesi konseling berikutnya untuk mengetahui apa ada perubahan dalam hubungan kamu, apa keputusan yang ingin kamu ambil, dan bagaimana kondisi kamu, apa sudah lumayan baik, apa masih ada cerita yang belum terungkap, apa ada yang mau diceritakan lagi, apa sudah selesai sampai sini? Benar Kak, sampai selesai. Kamu sudah tenang Iva? Alhamdulillah Kak, udah tenang. Baik, jadi nanti dalam 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi untuk melihat ya bagaimana perkembangannya, bagaimana keputusan kamu selanjutnya. Itu kira-kira kamu bisa ketemu di hari apa? Di hari apa ya Kak? Di hari Senin. Oh iya, nanti kalau misalkan saya ada waktu, saya tidak bisa hadir di hari Senin itu, kalau misalkan saya ada acara atau apa, nanti saya akan hubungi kamu dan kita akan mengatur ulang waktunya ya. Iya Kak. Terima kasih ya Iva, kamu sudah bercerita di sini, kamu sudah mempercayai saya. Sebelum kita tutup sesi konseling ini, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Iva. Iya Kak.